simulasi tiga tokoh ini, eh, simulasi tiga tokoh capres-cawapres, tentu kita menanyakan jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, pasangan mana yang akan Anda pilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Dan sebesar 43,1% publik memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian di urutan kedua itu ada Ganjar Mahfud sebesar 23%. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Muhaimin sebesar 22,3%. Kemudian masyarakat yang belum memutuskan itu sekitar 10% dan yang menolak menjawab itu sekitar 1,6%. Nah, ini kita melihat angka yang setidaknya cukup cukup jauh antara ranking 1 dan ranking 2, yang tentu pasti ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi masing-masing kandidat. Bagaimana sebenarnya bisa menjaga stabilitas suara atau meningkatkan, atau setidaknya untuk beberapa pasangan lain bagaimana bisa menyusul perolehan elektabilitas dari pasangan yang lainnya. Nah, kemudian dari pertanyaan ini kita juga menanyakan dari beberapa dari pilihan responden terkait dengan pilihan capres cawapres. Jadi orang yang menjawab Prabowo Gibran, orang yang menjawab Ganjar Mahfud, orang yang menjawab Anies Muhaimin, kita tanyakan, apakah pilihan Anda ini telah mantap atau masih mungkin berubah? Dan totally itu sekitar 71,8% itu publik menjawab mantap. Ini suaranya tidak berbeda jauh terkait dari elektabilitas tiga pasangan tadi. Ternyata publik menilai bahwa pasangan yang paling mungkin menang dalam satu putaran itu Prabowo Gibran dengan 42,5%. Kemudian di urutan kedua ada Ganjar Mahfud 21,9%. Kemudian ada Anies Muhaimin Iskandar 18,4%, dan yang menolak menjawab itu sebesar 17,2%. Nah, kita juga mensimulasikan seandainya pasangan ini hanya dua. Jadi di simulasi pertama pasangan Gibran itu mendapat 59,8% jika dibandingkan dengan pasangan Anies Muhaimin yang mendapat 28,6%, dan yang belum memutuskan itu sekitar 8,8%, kemudian yang menolak menjawab itu 2,8%. Nah, kemudian pada simulasi yang kedua, Prabowo Gibran itu unggul 59,3% jika dibandingkan dengan Ganjar Mahfud yang mendapat 29,3%. Kemudian pada simulasi yang ketiga, Ganjar Mahfud ini unggul 47% jika dibandingkan dengan Anies Muhaimin Iskandar dengan 39,6%. Nah, kemudian kita beralih pada elektabilitas partai. Teman-teman bisa melihat bahwasanya kalau berdasarkan tren survei yang kita lakukan, ada di urutan pertama masih ada PDI Perjuangan dengan 18,1%, tapi kalau kita melihat tren survei yang kita lakukan, ada sedikit penurunan dari elektabilitas PDIP. Kemudian juga Gerindra mendapat 15,2%, dan ini cukup naik. Kemudian juga Golkar mendapat 10,7%, PKB 9,1%, PKS 6,4%, PAN 5,4%, Nasdem 4,8%, Demokrat 4,8%, dan P3 ini 3,6%. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu reason terkait dengan kenapa kemudian suara suara Ganjar Mahfud ini turun, karena kalau kita lihat tren elektabilitas partai di PDIP juga mengalami penurunan, dan mungkin ini menjadi salah satu alasan juga kenapa suara Ganjar Mahfud mengalami penurunan. Begitu juga untuk
untuk Prabowo mungkin ini juga bisa menjadi apa namanya justifikasi kenapa kemudian suara pasangan Prabowo Gibran ini juga mengalami peningkatan. Karena suara Gerindra juga meningkat, kemudian juga Golkar pun juga ikut meningkat juga. Termasuk kalau kita lihat dari pasangan Anissa Imin yang mengalami sedikit peningkatan juga. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan ternyata masih ada soliditas dari para pemilih PKS yang itu bisa dikatakan akan berkorelasi dengan dukungan terhadap Anissa Imin. Dari yang sebelumnya 5,1% menjadi 6,4% untuk elektabilitas PKS. Ini untuk partai-partai yang di parlemen. Nah, kita juga melihat di elektabilitas partai yang non parlemen eh, ini tentu masih apa namanya di bawah ambang batas ya. Begitu juga tadi ada P3 juga yang masih ada di bawah ambang batas juga. Di beberapa partai yang non parlemen ada PSI yang mendapat 2,3%, kemudian Perindo itu 1,6, Hanura 0,8, Umat itu 0,3, PBB 0,3, Garuda 0,2, PKN 0,2, Gelora 0,2 dan Partai Buruh 0,1. Nah, ini yang cukup secara umum perolehan elektabilitas partai ini relatif stabil dari beberapa temuan survei sebelumnya, cuman memang ada sedikit peningkatan yang cukup tinggi dari PSI sebenarnya. Dari 0,5 menjadi 2,3 yang mungkin ini juga menjadi dasar juga kenapa kemudian Prabowo dan Gibran ini meningkat.